Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-temanku semuanya, untuk kesempatan kali ini kita memasuki materi ke-12 ya, tentang peradilan pidana di peradilan hak asasi manusia di Indonesia ya. Baik, saya langsung screen share saja. Nah, ini. Jadi materi kita tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Kalau materi sebelumnya berkaitan dengan penegakan bagaimana hak asasi manusia itu kita bisa mengupayakan penegakan hukumnya di lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang telah ada, kemudian juga tentu lewat Mahkamah Konstitusi, di mana ini merupakan uji coba undang-undang ketika itu bertentangan dengan bertentangan dengan konstitusi kita, di mana di dalamnya banyak pasal yang memang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, ini selanjutnya adalah tentang pengadilan hak asasi manusia Indonesia. Ini teman-teman seharusnya memahami ya bahwa yang dimaksud dengan pengadilan hak asasi manusia Indonesia ini lebih kepada penegakan hak asasi manusia ya yang berkaitan dengan pidana internasional atau bisa disebut dengan HAM berat begitu. Jadi tidak untuk hak asasi manusia yang secara universal terdapat dalam ICCPR ataupun Covenant ECOSOC ya. Nah, tapi ini diatur tentang tindak pidana internasional. Jadi kejahatan-kejahatan yang dianggap extraordinary atau luar biasa, di mana ini tentu sangat berkaitan dengan perampasan hak asasi manusia. Baik, jadi latar belakangnya itu adalah memburuknya situasi keamanan dan hak asasi manusia di Timor pasca jejak pendapat tahun 1999, di mana dunia internasional ini tertarik, ya khususnya PBB. Jadi ini kan memang pengalaman yang tidak terlupakan gitu kan, di mana kita kehilangan anggota pulau ya Indonesia atau secara ya Nusantara atau Indonesia, negara Indonesia ini kehilangan ya itu bagian dari negara kesatuan yaitu Timor Timur ya. Maka dalam perkembangannya kita ketahui itu kan penuh dengan operasi militer ya, kemudian juga perbedaan pandangan dari masyarakat yang ada di sana sendiri ya, sehingga akhirnya ada jejak pendapat begitu atau referendum. Nah, ini tentu gejolaknya sangat luar biasa ya. Gejolaknya sangat luar biasa. Menyikapi resolusi DKPB tersebut merupakan bentuk desakan dunia internasional dan untuk kepentingan nasional yang lebih besar lagi, pemerintah Indonesia hanya setuju untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Nah, jadi sebetulnya itu undang-undang yang khusus tentang pengadilan hak asasi manusia sebelumnya juga sudah ada Perpu ya, sudah ada Perpunya, tapi dianggap memang desakan dunia internasional sangat kuat ketika terjadi gejolak di Timor Timur gitu ya. Itu bisa kita bayangkan bahwa suatu wilayah yang dianggap itu melakukan pemberontakan dengan adanya keinginan memisahkan diri, itu kan sangat luar biasa operasi yang bisa terjadi ya, banyak hal yang mungkin bisa terjadi ya secara politik ataupun militer. Nah, ini sangat memungkinkan adanya kesewenang-wenangan dan pelanggaran
hak asasi manusia. Tentu yang saat ini kita bisa sandingkan adalah kasus di Papua ya. Maka pemerintah akan mengadakan pendekatan baru, tidak dengan pendekatan militer contohnya, tapi dengan pendekatan kemanusiaan. Nah, memang seharusnya begitu ya. Jadi apa namanya itu sangat rentan ketika penggunaan kuasa militer itu terjadi kesewenang-wenangan begitu. Sehingga pada kasus di Timur Timur ini misalkan dunia internasional sangat kuat agar Indonesia membentuk sebuah pengadilan hak asasi manusia. Dari sini kita bisa lihat juga, jadi pengadilan hak asasi manusia yang dimaksud sangat erat kaitannya dengan humaniter dan tindak pidana internasional, di mana kejahatan yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini sebetulnya merujuk kepada pertanggungjawaban individu yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan-kejahatan humaniter dan kejahatan-kejahatan yang berupa kejahatan kemanusiaan atau extraordinary ya, tindak pidana yang bersifat extraordinary, ataupun kejahatan genocide ataupun kejahatan perang gitu. Nah, jadi intinya itu adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Nah, ini membedakan dengan konteks hak asasi manusia yang tidak berat gitu, atau hak asasi manusia hak asasi manusia biasa begitu ya. Nah, pengadilan hak asasi manusia ini saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu dikatakan adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia ya. Jadi kalau kemarin kita melihat ada Mahkamah Konstitusi, kemudian Komisi Hak Asasi Manusia begitu ya. Itu adalah mekanisme upaya ya bagaimana kita bisa menegakkan hak asasi manusia yang apa namanya itu secara umum kita kenal universal ya. Itu berbeda sebetulnya dengan ketika kita berbicara dengan hak asasi manusia atau pelanggaran berat hak asasi manusia begitu. Lebih spesifik, meskipun sebetulnya tentu sebagaimana Komnas HAM itu punya peran juga begitu di sana gitu. Tapi ini dalam apa namanya kategorinya kita tentu bisa membedakan mana HAM hak asasi manusia dan mana hak asasi manusia berat begitu. Atau HAM berat. Nah, HAM berat ini lebih kepada tindak pidana internasional atau tindak pidana yang diakui oleh secara internasional, di mana itu merupakan tindakan-tindakan yang dianggap luar biasa ya, merampas hak asasi manusia. Nah, jadi menurut pasal 104 itu tindakan apa sih yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat itu? Ya, berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran berat hak asasi manusia itu adalah pembunuhan massal genocide, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan ya, extrajudicial killing, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Memang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 yang mendefinisikan tentang pelanggaran berat hak asasi manusia, melainkan hanya menyebut kategori kejahatan yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Nah, kita akan lihat contoh apa yang dimaksud dengan genosida. Yang dimaksud dengan genosida itu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik secara keseluruhan atau sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan memaksakan kelahiran di dalam kelompok.
dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Intinya adalah pemusnahan bangsa, ras, atau kelompok etnis ya, atau kelompok agama dengan cara-cara yang tentu di luar batas kemanusiaan. Sebetulnya core-nya itu ya, meskipun di sini kita lihat cara-caranya sangat eksplisit, membunuh anggota jelas, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, kemudian menciptakan kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan. Ya, banyak caranya, banyak. Bisa dengan cara memberikan racun, kemudian dengan cara-cara yang itu bisa membuat kelompok tersebut punah begitu. Kemudian masalah tindakan yang memaksakan kelahiran di dalam kelompok. Nah, ini juga bisa contoh dengan cara banyak perkosaan dan sebagainya, sehingga kelompok tersebut menjadi tidak murni atau sudah tidak ada lagi istilah kelompok yang dituju ya. Atau saya jadikan ya itu arti kepunahan begitu. Jadi semua bentuk kegiatan atau tindakan-tindakan yang dalam hal ini dengan tujuan pemusnahan kelompok ya, ataupun dasar bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama, ini bisa ya kita gunakan pasal ini untuk mengatakan bahwa itu adalah tindakan genocide. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kejahatan terhadap kemanusiaan ini sebetulnya nanti kita akan bahas juga di dalam International Criminal Court atau ICC ya, materi setelah ini. Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, ini yang sangat erat kan sebetulnya hubungannya dengan kondisi perang begitu ya. Nah, jadi ya memang saling berkelindan ya antara hukum pidana internasional dan hukum humaniter itu sangat saling berkaitan meskipun tidak melulu. Bisa jadi itu terjadi dalam kondisi tidak keadaan perang, itu bisa jadi gitu. Bisa terjadi. Nah, tapi bahwa ini sangat erat kaitannya, contoh seperti kejahatan kemanusiaan, itu contoh salah satunya sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistemik. Ya. Ini kan meluas dan sistemik ini perlu diartikan luas, yang dimana kegiatan itu berdampak luas. Jadi ini yang membedakan kejahatan biasa dengan ordinary crime ya, atau kejahatan luar biasa. Berdampak sistemik di sini itu dengan mekanisme dan cara-cara yang memang ditujukan untuk mengakibatkan dampak yang luas ataupun serangan yang justru luas gitu ya. Ini sebetulnya kejahatan kemanusiaan yang ditujukan kepada sipil ya, bentuk-bentuknya apa saja sih tadi sistemik dan luas itu. Bentuknya bisa pembunuhan massal, contohnya pembunuhan, kemudian pemusnahan dengan senjata kimia, senjata biologis dan lain sebagainya. Ini di Perang Dunia Kedua itu banyak histori yang sungguh mengerikan begitu ya. Bagaimana ada camp-camp Nazi, kemudian bagaimana pada saat dulu Amerika menyerang Vietnam ada agen Orange dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuk yang tidak manusiawi gitu ya. Kemudian perbudakan, kemudian pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa, kemudian perampasan kemerdekaan dan perampasan secara fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Penganiayaan terhadap satu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal
sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Kemudian penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. Apartheid ini dulu ini ya diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Ini mulai berada di Amerika ya, di mana saat ini kan masih ada apa namanya supremasi kulit putih gitu, masih ada di sana. Jadi orang yang menganggap bahwa kulit putih itu adalah ras yang unggul gitu, sehingga ketika melihat kulit hitam itu adalah orang yang dianggap apa namanya itu ras rendah gitu. Nah ini adalah kejahatan apartheid ya, dan mengerikan pada saat dulu ya isu tentang apartheid ini. Kalian mungkin bisa searching sendiri ya, di mana dianggap tidak ada harganya atau dianggap bahwa orang kulit hitam itu adalah budak gitu. Jadi sehingga dari kelas ekonomi itu tidak bisa disamakan dengan orang kulit putih seperti itu ya. Nah, dari sini kita kita bisa melihat bahwa kejahatan kemanusiaan ini merupakan extraordinary dengan adanya tadi yang sistemik dan berdampak luas. Karena kalau kejahatan tidak berdampak sistemik dan luas itu ya biasa saja, itu namanya delik biasa, delik kejahatan biasa. Kita tahu kan pembunuhan ya yang namanya dibunuh pakai KUHP kan begitu, atau apa mungkin perkosaan atau penyiksaan gitu. Tapi ini karena berdampak sistemik ya, dan apa namanya secara sistemik ya. Jadi di sini dikatakan serangan yang meluas dan sistemik, ya. Meluas dan sistemik. Jadi ini apa meluas dan sistemik itu dengan cara-cara metode yang justru akan berdampak luas dan sistemik ya. Maksudnya ini sampai pemusnahan ataupun kejahatan ini atau bukan pemusnahan atau kejahatan ini meluas jadi dalam kategori yang tidak biasa ya. Nah, maka harus dimaknai dalam konteks meluas ini kepada konteks sosial politiknya seperti apa gitu. Nah, baik. Jadi definisi kedua jenis kejahatan merupakan pengadopsian dari kejahatan yang merupakan yurisdiksi International Criminal Court atau ICC, seperti yang diatur dalam pasal 6 dan 7 Statuta Roma. Nah, setelah ini kita akan bahas ya, materi selanjutnya tentang Statuta Roma. Nah, Statuta Roma sendiri sebetulnya telah diadopsi oleh 60 negara ya. Jadi elemen of crime disebutnya itu adalah elemen of crime ya. Nah, elemen of crime itu sebetulnya di ICC itu jelas ya, dijelaskan secara rinci. Sayangnya di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 di Indonesia kita ini tidak dilengkapi dengan elemen of crime ya, sehingga mengaburkan bagaimana pertanggungjawaban, contohnya bagaimana pertanggungjawaban. Jadi ketika seorang melakukan kejahatan tersebut itu dikaburkan dengan tidak adanya unsur-unsur yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ya. Karena tidak dilengkapi dengan elemen of crime ya. Jadi hukum acaranya itu dan elemen of crime-nya di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu tidak jelas, intinya seperti itu. Sehingga contoh seperti pertanggungjawaban komando. Ini seringkali menguntungkan para penegak hukum ya dalam menafsirkan tentang tindak pidana pelanggaran HAM berat. Jadi hakim itu berbeda-beda pandangan ya dan referensi ya. Istilah-istilah asing ya. Itu juga sangat susah untuk diterjemahkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Contoh seperti Directed Against Civilized Population, itu diterjemahkan jadi ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kata langsung di sini itu berimplikasi pada sulitnya menjangkau pelaku yang bukan pelaku lapangan. Nah, seperti itu tadi komando ya, sistem komando. Itu
kan dalam pasalnya di sini dikatakan ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Maka kalau ditujukan pada langsung terhadap penduduk sipil itu yang dimaksud adalah orang-orang lapangan yang menyerang langsung penduduk sipil. Nah, bagaimana dengan tadi masalah komando? Orang yang mengkomando akhirnya tidak bisa dijerat dan susah untuk dikenakan pasal ini. Ini kan hukum itu harus pasti, gitu. Maka perlu adanya kejelasannya sehingga kita ketahui bahwa banyak yang lepas pada akhirnya karena inkonsistensi dari penerapan norma yang seharusnya sebagaimana dalam ICC dan implementasi dalam undang-undang di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Contoh seperti selanjutnya adalah ini kita lihat dalam Statuta Roma itu berisi tindakan-tindakan tidak berkemanusiaan lain punya sifat yang sama yang dengan saja menyebabkan penderitaan luar biasa atau luka yang serius terhadap kesehatan tubuh dan mental. Nah, kejahatan kemanusiaan dalam bentuk undang-undang tidak dapat mengakomodir bentuk kejahatan kemanusiaan lain yang sudah berkembang dewasa ini. Jadi, ini juga bagian daripada kekhawatiran. Itu ketika rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, tindakan-tindakan tidak berkemanusiaan lain yang punya sifat yang sama, yang dengan saja menyebabkan penderitaan yang luar biasa atau luka yang serius terhadap kesehatan tubuh atau mental. Nah, ini kan tindakan-tindakan tidak berkemanusiaan lain yang punya sifat yang sama. Mempunyai sifat yang sama yang dimaksud itu kejam, keji, dan sebagainya, atau yang menyebabkan penderitaan luar biasa dan serius. Nah, padahal dan perkembangan itu kan perbuatan kemanusiaan yang tadi yang kita di atas ya, kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, pemerkosaan, kemudian pemusnahan dan sebagainya, itu hal-hal yang keji ya. Padahal dalam perkembangannya saat ini kan tindakan-tindakan yang berkaitan dapat menimbulkan hal tersebut itu sudah berkembang begitu ya. Baik. Tunggu sebentar. Nah, beberapa hal permasalahan seputar pengadilan hak asasi manusia. Yang tadi saya sampaikan itu hanya itu sebagian ya, dan sini juga sudah disebutkan begitu. Di sini ya itu tadi bedanya penafsiran atas ahli bahasa dan pendanaan bahasa. Tapi ini yang paling sampai saat ini yang paling mengkhawatirkan itu adalah bahwa Indonesia ini belum meratifikasi Statuta Roma. Nah, ini jadi Indonesia tidak terikat dengan Statuta Roma sehingga memungkinkan yurisdiksi yang dipakai negara lain untuk mengintervensi itu agak susah gitu ya, karena Indonesia sendiri tidak meratifikasi Statuta Roma meskipun Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 itu ya untuk tindak-tindakan kejahatannya yang mencontoh daripada Statuta Roma itu sendiri begitu. Nah, ya harapannya kalau ingin konsisten dengan penegakan hukum hak asasi, ya HAM berat harusnya Indonesia
secepatnya meratifikasi Statuta Roma ini. Karena sebetulnya kita akan bahas nanti setelah ini materi tentang Statuta Roma bahwa sebetulnya Statuta Roma itu sebenarnya pengadilan HAM berat internasional itu sebagai pelengkap. Dia sebetulnya tidak bisa ketika dilakukan apabila ya secara nasional itu sudah bisa dilakukan. Intinya sudah dilakukan peradilan di tingkat nasional, maka sebetulnya ICC ini menjadi tidak diperlukan. Gitu. Baik. Nah ini kok banyak sekali ya. Yang kedua, bedanya penafsiran atau ahli bahasa ya, padanan bahasa. Contoh di sini di pasal 42. Undang-undang ini menggunakan istilah dapat menghilangkan. Jadi secara pidana itu dapat ini dan menghilangkan secara pidana. Maksudnya begini, maaf. Di pasal 242 undang-undang ini menggunakan istilah dapat, tapi menghilangkan istilah secara pidana. Gitu. Jadi kan dapat ini sebetulnya sangat bias ya. Harusnya itu dimaknai secara pidana. Karena sebetulnya dalam Statuta Roma itu istilahnya adalah shall be criminally responsible, yang intinya harus bertanggung jawab secara pidana. Nah, ini tentu akan melahirkan penafsiran ganda ya di kalangan penegak hukum. Jadi, diartikan bahwa seorang komandan tidak selalu harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan di bawahnya. Karena istilah dapat ya dan menghilangkan kata secara pidana ini itu sebetulnya ya tidak sesuai dengan pasal 28 Statuta Roma gitu. Yang intinya adalah dengan pasal tersebut ya ketika itu ada kata dapat, maka pertanggungjawaban bagi orang yang menyuruh itu bisa saja lepas begitu. Karena dia tidak melulu harus bertanggung jawab secara pidana. Intinya seorang komandan itu tidak selalu harus ya dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahannya. Kan ini kacau begitu. Nah, jadi pasal 42 ini sangat penting sekali sebetulnya karena dasar hukum bagi komando militer atau individu lain sebagai atasan ya untuk bertanggung jawab secara pidana atas kelalaian dan kegagalannya begitu maksudnya. Untuk mengendalikan terhadap anak buahnya yang melakukan kejahatan atau sehingga terjadi kejahatan internasional. Nah, hampir rata-rata ini semua kasus menggunakan pasal 42. Karena hampir rata-rata semua yang di contoh di Timur ini rata-rata menggunakan pasal 2 karena rata-rata atasan yang punya pejabat. Tapi karena pasalnya begitu akhirnya banyak yang lolos begitu ya. Nah, selanjutnya adalah masalah asas retroaktif bagi kasus sebelum Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 di mana atas usulan DPR. Nah, jadi masalah retroaktif, maksudnya berlaku surutnya bagi kejahatan-kejahatan sebelum tahun 2000 atau sebelum Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 diundangkan itu adalah usulan DPR. Lah intinya yang jadi permasalahan adalah DPR ini kan lembaga politis. Dia bukan penegak hukum. Begitu ya. Jadi sangat mungkin kepentingan politis ini akan dimainkan begitu ya. Ya memang berlaku surut, tapi kenapa harus DPR? Bisa saja sebenarnya penegak hukum yang lain yang memang bisa berkompeten ya. Untuk membentuk pengadilan ad hoc ya.
untuk pengadilan hak asasi manusia ad hoc. Jadi pengadilan HAM berat sebelum tahun 2026, sebelum Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ini diadakan, itu menggunakan atas usulan DPR yang bersifat ad hoc begitu. Jadi undang-undang ini tidak menekan berlanjut mengenai prosedur harus ditempuh. Pada akhirnya DPR mengusulkan kepada Presiden bahwa situasi tertentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan itu pun juga tidak disertai dengan prosedur bagaimana yang harus ditempuh oleh DPR ketika ingin mengajukan, memastikan bahwa situasi tersebut merupakan situasi yang melanggar hak asasi manusia. Jadi ya itu intinya kan, padahal DPR itu tidak punya kewenangan menyelidiki ya, atau sebagai penyidik ya, tindakan yudisial atau bukan tindakan-tindakan yudisial lain gitu. Ini yang menjadi permasalahan. Masa asas retroaktif bagi kasus sebelum Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, mana atas usulan DPR. Kemudian selanjutnya adalah hukum acara yang tidak efektif. Nah, yang dimaksud dengan hukum acara yang tidak efektif itu diantaranya tadi, pengajuan pengadilan ad hoc oleh DPR yang prosedurnya tidak jelas. Nah, kemudian ini sebagai contoh. Sebagai contoh kerancuannya ya. Hukum acara yang digunakan dalam pengadilan hak asasi manusia ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Nah, namun kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kalau KUHP itu kan kejahatan biasa yang ada dalam KUHP. Nah, adapun dalam pengadilan HAM berat ini adalah kejahatan extraordinary crime yang berdampak luas ya pada tingkat nasional ataupun internasional dan merupakan bukan tindak pidana biasa gitu ini. Sehingga seharusnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ini adalah lex spesialis. Dia harusnya punya mekanisme yang berbeda begitu ya dari hukum acara biasa. Nah, dengan konsekuensi tentu akan banyak penyimpangan yang terdapat dalam KUHP. Bagaimana tadi tentang asas retroaktif, gitu, itu kan tidak diatur dalam KUHP. Asas retroaktif itu bisa berlaku surut, gitu ya. Asas retroaktif dalam KUHP itu kan hanya mengatur tentang bagaimana undang-undang ini apabila ada undang-undang baru, begitu ya. Mana yang paling menguntungkan kan begitu asas retroaktifnya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, kemudian beberapa aturan beracara baru yang diatur dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 dan mengecualikan aturan yang sama dalam KUHP. Nah, diantaranya adalah pembentukan penyelidik ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut ad hoc, dan hakim ad hoc. Ini kan tidak diatur dalam KUHP. Penyelidik hanya dilakukan oleh Komnas HAM, sedangkan penyidik tidak berkenankan menerima laporan. Tidak diperkenankan menerima laporan atau pengaduan, sebagaimana diatur dalam KUHP. Nah, ini hal-hal yang bertentangan dengan KUHP yang berbeda. Gitu. Kemudian diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Nah, ini harusnya dipenuhi juga begitu ya. Kalau memang dia ingin berbeda dengan KUHP, itu kan di sisi lain dia merujuk pada KUHP, tapi sebetulnya ada banyak pengecualian. Nah, ini seharusnya dijelaskan lebih rinci begitu ya tentang pengecualian-pengecualian tersebut. Kemudian diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu ya tadi. Ketentuan mengenai korban dan saksi. Nah, ini juga belum diatur yang seharusnya diatur. Ada juga ini beberapa hal yang seharusnya diakomodir tapi belum. Misalnya adalah
Ya tadi subpoena power yang dimiliki penyelidik dalam hal ini adalah Komnas HAM. Mengingat kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini adalah tindak pidana yang luar biasa, maka harusnya dibuat hukum acara khusus sebagaimana dalam ICC, yaitu Rule of Procedure and Evidence. Ya, Rule of Procedure and Evidence. Jadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini alih-alih kejahatannya itu mengikuti apa yang ada dalam ICC, yaitu genocide dan kejahatan kemanusiaan, tapi dalam hukum acaranya dia mengembalikan ke KUHP, sehingga ini ada ketidaksinkronan yang luar biasa, yang seharusnya sebagaimana di ICC. Jadi ketentuan regulasi di ICC itu menentukan adanya rule of procedure and evidence, ya, di mana itu hukum acaranya di sana diatur secara sendiri. Ya, juga tentang tadi elementary, bukan elementary, apa namanya itu, kehususan tindak kejahatannya apa yang diatur secara rinci dan jelas. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ya ini diantaranya lagi ya tentang apa namanya hukum acara yang tidak efektif ini adalah dalam hal penyelidikan pelanggaran hak HAM berat ini kewenangan Komnas HAM, sedangkan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung berdasarkan penyidikan Komnas HAM. Gitu ya. Nah, bagaimana apabila terjadi pertentangan antara dua lembaga tersebut? Kalau kepolisian dan kejaksaan kan memang sudah biasa ya, itu hal yang reguler. Tapi ketika ini dilakukan oleh Komnas HAM, itu tidak dipastikan bagaimana penyelesaian perkara ya. Kalau di kepolisian kan ada P1, P2, P21, apakah berkas lengkap atau tidak. Gitu. Ini tidak lakukan. Nah, selanjutnya adalah tentang problem tidak mengatur dengan jelas penetapan hakim ad hoc. Nah, penetapan karir pengadilan hakim asing menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung. Nah, jadi mekanisme pengaturan tentang hakim ad hoc ini tidak ada rinciannya. Yang pasti ini di bawah kekuasaan Mahkamah Agung gitu. Maka ketika memilih ya MA itu tidak menyebutkan kriteria yang digunakan untuk memilih ya hakim pengadilan hak asasi manusia. Jadi para hakim itu dipanggil, para hakim tertentu maksudnya dipanggil Mahkamah Agung untuk mengikuti program diklat dengan rangkaian diskusi di dalamnya dan tingkat keaktifan mereka dalam mengikuti diskusi tersebut yang diduga menjadi dasar terpilih atau tidaknya sebagai hakim pengadilan hak asasi manusia. Oleh karena itu proses penetapan hakim karir pengadilan hak asasi manusia di banyak kalangan banyak dianggap oleh kalangan itu berlangsung tidak transparan. Begitu. Itu adalah apa namanya itu problem tentang tidak adanya kejelasan penetapan hakim ad hoc. Nah, kemudian adalah problem yuridis. Apa yang dimaksud dengan problem yuridis itu? Yaitu pertentangan secara yuridis di mana akan menimbulkan ketidakpastian hukum, gitu ya. Pertentangan pasal. Pertentangan pasal itu dimungkinkan ketika itu dijelaskan secara rinci sehingga pertentangan itu sebetulnya dijembatani oleh penjelasan-penjelasan rinci, bisa dalam bentuk lex spesialis begitu ya. Nah, di antaranya adalah mengenai permasalahan problem yuridis ini, di antaranya ada mengenai ketentuan pidana. Bagi kejahatan yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 26 tahun 2000 ABCDE diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 25 tahun atau kurungan 10 tahun. Bagi kejahatan terancam dalam pasal 9 ABCD atau tadi mohon maaf
Itu tadi dalam pasal 8 ABCDE. Nah, sekarang adalah dalam pasal 9 ABCDE atau jadi pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 25 tahun atau pidana penjara paling sedang 10 tahun. Nah, ini sebetulnya tentu akan menjadi problem yuridis. Kenapa? Karena adanya aturan pidana minimum dalam undang-undang ini memang termasuk janggal. Karena tindak pidana minimum ini tidak pernah diatur dalam kovenan-kovenan internasional termasuk Statuta Roma. Jadi ketika, apalagi kalau undang-undang ini dalam penegakannya harus dikembalikan kepada KUHP, di mana dia tidak menentukan tentang minimal khusus. Di dalam KUHP adanya minimal umum. Jadi yuridis boleh saja sebetulnya, tapi harus diatur mekanismenya, runtutannya. Bagaimana kalau dikenakan minimal umum itu pemberatannya seperti apa? Itu mekanisme ya tadi sebagaimana itu ya pemberatannya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah ini termasuk juga yang terakhir ini adalah kurang perhatian atas kondisi korban dan saksi. Ya intinya jelas. Jadi dalam kasus-kasus hak asasi manusia itu terkadang terhambat oleh kondisi korban dan saksi yang memang seharusnya didorong untuk bisa memberikan kesaksian dan perlindungan, karena ini yang dihadapi ada, tapi sebaliknya ya itu dibiarkan saja, karena ini yang dihadapi adalah penguasa gitu. Apalagi mereka masih mendapatkan trauma, kemudian mereka masih terngiang bagaimana kondisi pada saat itu terjadi kekejaman tindak pidana berat itu. Jadi ini kan sangat luar biasa. Harusnya ada intensitas yang cukup ya, perhatian yang cukup dari lembaga khusus lah, ataukah contoh sekarang ada ya lembaga saksi dan korban gitu ya, pelindungan saksi dan korban gitu. Nah ini jadi diatur dalam undang-undang ini, tidak mendapatkan perhatian. Padahal sebetulnya kasus-kasus hak asasi manusia itu merupakan kasus yang harus mendapatkan perhatian besar karena berdampak sistemik ya, dan itu akan sangat traumatik begitu. Jadi ini contoh seperti Timor Timur. Di sini dikatakan bahwa ya contoh ruang persidangan banyak dimasuki orang-orang yang tidak berkepentingan, tidak ada kerahasiaan identitas saksi terhadap publik, kan ini luar biasa ini mengerikan. Tidak adanya safe house ya, kemudian perlakuan aparat dan saksi terhadap korban, perlakuan aparat terhadap korban saksi tidak selalu manusiawi. Dan akhirnya banyak dengan adanya hal tersebut, ketidakhadiran saksi ini pada akhirnya ya menjadikan orang-orang yang dijerat itu sangat mudah untuk lepas ataupun dihukum ringan. Terlebih lagi tidak adanya mengenai kompensasi, restitusi, rehabilitasi. Ketika pasal 26 tahun 2000 menyatakan setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Nah, yang perlu diperhatikan ini kata dapat. Dapat itu bias. Bisa iya, bisa enggak gitu, karena dapat. Ini tidak ada kejelasannya, sehingga konsekuensinya itu ya gimana kesiapan negara begitu ya. Ya tidak, akhirnya tidak harus diberikan kepada korban gitu. Padahal
sebetulnya kalau dilihat dari akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Nah, dalam prakteknya pengadilan hak asasi manusia Indonesia baik ad hoc di Timur Timur dan Tanjung Priok sebagai contoh maupun permanen di AB Pura belum pernah menerapkan pemberian ganti kerugian baik dalam bentuk kompensasi maupun restitusi kepada korban. Hal ini juga sangat terjadi dalam kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di AB Pura. Nah, ini yang memang perlu perhatian, menjadi perhatian kita bersama ya terkait problem-problem seputar pengadilan hak asasi manusia di Indonesia gitu. Tapi bagi kalian yang penting secara umum sudah mengetahui bahwa ada mekanisme pengadilan HAM berat di Indonesia. Gitu. Meskipun Indonesia sendiri belum meratifikasi Statuta Roma ya, atau ICC, International Criminal Court. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada materi kali ini. Saya akan teruskan setelah ini adalah materi tentang International Criminal Court atau tindak pidana internasional. Saya kira cukup sekian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.